Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat kita kali ini adalah keutamaan bulan Muharram. Namun sebelum kami menyampaikan isi khutbah Jumat kali ini, maka izinkanlah kami menyampaikan sebuah wasiat agung, wasiat yang selalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat takwa. Karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah dimanapun kita berada. Bertakwalah secara lahir dan batin. Bertakwa dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan usaha maksimal kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, maka Allah akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah akan memuliakan hidup kita baik di dunia yang sementara ini, terlebih dimuliakan di alam akhirat yang kekal abadi nanti, dimuliakan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahiman wa rahimakumullah. Hari ini Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram tahun 1444 Hijriyah. Berbicara tentang bulan Muharram, maka bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan bulan Muharram adalah kemuliaan yang langsung disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah melalui hadis-hadis beliau yang menyebutkan bulan Muharram sebagai bulan Allah. Sebagaimana dalam sabdanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam, afdalus shaum." Puasa yang paling utama ba'da syahrul Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan, syahrullah al-Muharram,
adalah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan ibadah solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat di malam hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW ini, maka tahulah kita semua bahwasannya hanya bulan Muharram saja yang mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa penyandaran nama bulan Muharram langsung dengan nama Allah Zat yang Maha Mulia, yaitu Syahrullah atau bulannya Allah. Maka setiap segala sesuatu, baik ia adalah makhluk berupa manusia ataupun benda mati sekalian, apabila manusia atau benda itu disandarkan dengan nama Allah Zat yang Maha Mulia, maka jadilah manusia itu atau benda mati sekalipun akan menjadi mulia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Ka'bah, bangunan persegi empat yang dinamai dengan Baitullah atau rumah Allah. Maka kalau bolehlah kita bandingkan Ka'bah dengan bangunan masjid yang sekarang kita berada di dalamnya. Tentu jika kita dibandingkan dengan beberapa aspek, baik kemegahan, keluasan, maka tentu megah dan luas serta indahlah masjid ini daripada bangunan Ka'bah. Namun mengapa masjid yang megah, luas dan indah ini tidak mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang Allah berikan kemuliaan pada bangunan yang bernama Ka'bah dengan sandaran nama Baitullah atau rumah Allah, sehingga bangunan itu menjadi pusat kiblat seluruh orang-orang muslim, sehingga tidak ada seseorang di antara kita yang akan mengerjakan solat, baik solat wajib maupun solat fardu, melainkan pasti kita akan menghadapkan diri kita ke arah kiblat atau ke arah Baitullah. Inilah di antara contoh apabila benda mati saja lalu disandarkan dengan nama Allah Zat yang Maha Mulia, maka jadilah dia benda yang mulia. Begitu pula lah orang manusia, seperti gelar Nabiullah, para Nabi Allah, gelar para Rasulullah, para utusan Allah. Maka tidak adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, melainkan mereka pasti adalah manusia-manusia pilihan yang menjadi manusia-manusia mulia, baik dimuliakan ketika mereka masih hidup di dunia, dan tentu lebih dimuliakan Allah nanti di alam akhirat yang kekal abadi nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kemuliaan bulan Muharram ini patutlah kita muliakan pula sebagaimana Allah dan Rasul memuliakannya, yaitu dengan mengisinya dengan berbagai amal ketaatan kita kepada Allah, menjalankan berbagai sunnah-sunnah dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang bulan Muharram ini, ternyata termasuk dari salah satu 4 bulan haram, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim, maka itu adalah ketetapan Allah, agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan tentang kalimat menzolimi diri sendiri, beliau berkata bahwa makna menzolimi diri sendiri
adalah dengan melakukan kemaksiatan dan dosa. Itu berarti bahwasannya Allah melarang keras kita melakukan berbagai bentuk kemaksiatan dan dosa selama di 4 bulan haram ini, termasuklah di bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad memberikan tafsiran yang luar biasa berkenaan tentang 4 bulan haram ini dengan mengatakan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang istimewa. Salasatun muawiyatun, 3 bulannya berturut-turun, yaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram itu ternyata adalah yang pertama bulan Zulqa'dah, yaitu bulan ke-11 dari penanggalan kalender Hijriyah. Wa Zulhijjah, bulan yang ke-12 dalam kalender Hijriyah. Wal Muharram, bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriyah yang kita sama-sama sedang berada di dalam bulan Muharram ini. Wa Rajab Mudhar, lalu yang keempat adalah bulan Rajab Mudhar yang letaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka jelaslah bagi kita semua bahwasanya bulan Muharram yang kita ada di dalamnya bersama ini adalah termasuk salah satu bulan haram, bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sudah sepatutnya kita yang mengaku hambanya Allah, mengaku umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus memuliakan bulan Muharram ini sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memuliakan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimanakah cara kita memuliakan bulan Muharram ini? Tentu telah banyak contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena begitu banyaknya ibadah yang patut kita perbanyak di bulan ini, maka cukuplah kami sampaikan bahwa di antara sekian banyak ibadah yang perlu kita perbaiki di tahun yang baru ini adalah tentang ibadah salat kita kepada Allah. Baik dalam hal perbaikan kualitas salat kita maupun perbaikan dalam menambah jumlah kuantitas salat-salat kita. Berkenaan tentang kualitas salat kita, maka silakan pertanyakan pada diri kita masing-masing, apakah setiap kali kita melakukan ibadah salat maka kita telah betul-betul memahami dari setiap apa yang kita baca di dalam salat. Jangan-jangan sampai dengan detik ini kita adalah termasuk orang yang mendirikan salat, tapi kita sendiri tidak paham, tidak mengerti dengan apa bacaan salat yang selalu kita baca ketika salat. Maka pada hari inilah marilah kita bangkitkan semangat untuk memperbaiki kualitas salat kita. Tidak hanya dalam segi bacaan-bacaan salatnya yang dipahami, tapi perlu dan penting adalah memperbaiki kualitas gerakan-gerakan kita di dalam salat. Karena banyak di antara kita yang ketika melakukan gerakan-gerakan di dalam salatnya, tidaklah ia bergerak melainkan dengan asal-asalan saja. Padahal tidak ada gerakan di dalam salat, tidak ada bacaan-bacaan di dalam salat, melainkan seluruhnya telah dicontohkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni yusalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu berarti dari segi kualitas pelaksanaan salat yang menjadi standarisasi kita adalah bukanlah orang-orang di antara kita, melainkan standar kita adalah standar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang perbedaannya
Janganlah menjadi api penyulut perbedaan dan perselisihan di antara kita. Karena bisa jadi gerakan-gerakan solat, bisa jadi bacaan-bacaan dalam solat memang ditunjukkan oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh Rasulullah dengan berbagai contoh atau dengan berbagai cara. Maka silakan lakukan segala apa yang dilakukan dalam solat sesuai dengan ilmu yang telah sampai kepada kita masing-masing. Selain daripada itu, marilah kita muliakan bulan Muharram ini. Selain dari meningkatkan kualitas solat kita, maka marilah pula kita tingkatkan kuantitas jumlah solat kita. Kalau selama ini kita masih mengerjakan solat 5 waktu semata, maka pada saat tahun yang berbahagia ini, marilah kita pula perbanyak dengan ibadah solat-solat sunnah. Karena Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita semua bahwa salah satu di antara fungsi manfaat dari melakukan solat-solat sunnah itu ternyata bisa menyempurnakan solat-solat wajib kita yang barangkali ketika kita mengerjakannya tidak khusyuk, ketika kita mengerjakannya tidak sempurna, maka yang menjadi penyempurna solat wajib kita adalah solat-solat sunnah tersebut. Maka marilah kita perbanyak ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah pula menuturkan dengan 2 kalimat yang berkelainan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang beribadah walaupun kecil di bulan Muharram ini, maka pahala di sisi Allah akan menjadi besar jika dibandingkan dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Tapi sebaliknya pula kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siapa yang melakukan satu bentuk kemaksiatan dan dosa walaupun kecil, tapi dikerjakan di bulan Muharram ini, maka dosanya di hadapan Allah menjadi lebih besar. Oleh karena itulah, di akhir dari khutbah Jumat ini, kita bermohon dan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat memperbaiki diri kita di tahun yang baru ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pula seluruh amal ibadah kita walaupun wajib dan sunnah menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya, ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah, yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خيرا في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.